Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat Siregar, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Syariah Hukum, semester 5, kelas B. Akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Konsep Keadilan dalam Al-Quran, Telaah Kata Al-Adlu dan Al-Qistu dalam Tafsir Al-Misbah. Yang pertama, latar belakang. Secara umum, Al-Adlu dan Al-Qistu itu mempunyai arti yang sama, yaitu keadilan. Baik kata Al-Adlu maupun Al-Qistu ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka artinya menjadi keadilan. Misalnya pada lafaz Al-Adlu yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat pada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sama terjemahannya dengan lafaz Al-Qistu seperti dalam surat Al-Hadid ayat 25. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Pada kedua ayat tersebut bisa disimpulkan kalau Al-Adlu dan Al-Qistu yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang sama, yaitu keadilan. Secara terjemah, Al-Adlu dan Al-Qistu adalah keadilan. Akan tetapi, perbedaan makna keduanya bahwasanya Al-Adlu lebih luas dan lebih umum daripada Al-Qistu. Dalam ensiklopedia Al-Quran disebutkan beberapa arti dari Al-Adlu yang berarti sama atau sama dalam hak. Di antaranya pada surat An-Nisa ayat 3, 58 dan 129. Ada juga dalam surat Asy-Syura ayat 15. Ada juga dalam surat Al-Maidah ayat 8, An-Nahl ayat 76 dan 90, dan Al-Hujurat ayat 9. Al-Adlu yang mempunyai arti seimbang terdapat dalam Al-Maidah ayat 95 dan Al-Infitor ayat 7. Al-Adlu yang artinya perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 152. Al-Adlu yang berarti yang artinya dinisbatkan kepada Allah, yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 18. Al-Adlu yang berarti kebenaran seperti dalam Al-Baqarah ayat 282. Al-Adlu yang mempunyai arti menyandarkan perbuatan kepada selain Allah atau menyimpang dari kebenaran seperti dalam An-Nisa ayat 135. Al-Adlu dalam arti mempersekutukan Allah terdapat dalam surat Al-An'am ayat 1 dan 150. Dan Al-Adlu bisa diartikan dengan menebus seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 48, 123 dan Al-An'am ayat 70. Sedangkan Al-Qistu hanya mempunyai beberapa arti saja, yaitu keadilan pada aspek terselenggaranya hak-hak yang menjadi milik seseorang secara profesional dan mempunyai arti kecurangan dan kekufuran yang terdapat dalam surat Al-Jin ayat 14 dan 15.
Selain pada surat Al-Jin ayat 14 dan 15, semuanya mempunyai arti yang pertama, yaitu keadilan. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dinyatakan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apa makna al-adlu dan al-qistu? Yang kedua, apa persamaan serta perbedaan kedua kata tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana penafsiran di dalam kitab Al-Misbah dan beberapa tafsir lainnya terhadap ayat yang mengandung kedua kata tersebut. Yang C, tujuan dan manfaat penelitian. Dalam suatu penelitian atau kajian mempunyai tujuan berdasarkan pada tulisan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui makna al-adlu dan al-qistu. Yang kedua untuk mengetahui persamaan dan perbedaan makna kedua kata tersebut. Dan yang ketiga untuk mengetahui tafsiran kedua kata tersebut di kitab Al-Misbah dan di kitab tafsir lainnya. Berdasarkan tujuan penulisan di atas, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai sumbangan keilmuan di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, serta dapat menjadi referensi penelitian berikutnya dalam mengkaji fenomena respon masyarakat terhadap pemaknaan kedua kata tersebut. Yang kedua, makna praktis. Penelitian ini dimaksudkan agar dapat membantu dan memberikan informasi terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai arti keadilan dan tafsirannya. Yang D, kajian pustaka. Di dalam penulisan karya ilmiah ini sudah ada yang membahas sebelumnya, yaitu skripsi saudara Muhammad Hanafi. Dia meneliti al-qistu dalam tafsir Ruh al-Ma'ani karya Al-Alusi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Hanafi adalah objek yang diteliti dan sumber tafsir yang digunakan. Penelitian Muhammad Hanafi hanya meneliti satu kata di antara dua kata yang akan penulis kaji dalam kitab ini, yaitu al-qistu. Selain itu, sumber tafsir yang digunakan juga berbeda, di mana Muhammad Hanafi menggunakan literatur tafsir Ruh al-Ma'ani untuk menjadi sumber primer dalam menjelaskan makna al-qistu. Sedangkan penulis menggunakan sudut pandang linguistik dan beberapa tafsir, terutama tafsir karya Al-Misbah. Terdapat juga skripsi yang berjudul Nilai-nilai keadilan dalam Qisas dan Diyat yang ditulis oleh Hidayat, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2003. Skripsi ini mengulas nilai-nilai keadilan dalam Qisas dan Diyat, yang mana keduanya merupakan salah satu aturan dalam syariat Islam mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan pembunuhan dan penganiayaan. Oleh karena itu, saudara Hidayat mengambil tema lebih spesifik, yaitu keadilan dalam konteks hukum. Dalam hal ini adalah Qisas dan Diyat. Yang E, kerangka teori. Teori merupakan serangkaian pertanyaan sistematik yang bersifat abstrak tentang subjek tertentu. Subjek itu dapat berupa pemikiran, pendapat, nilai-nilai, norma-norma, peranata sosial, peristiwa-peristiwa, dan perilaku manusia. Secara akademis, penelitian mendeskripsikan secara kritis tentang keadilan dalam tafsir Al-Misbah. Di sini diharapkan dapat mengungkapkan keadilan dalam tafsir Al-Misbah dan bisa menambah bahan pustaka di kasus keadilan sehingga dapat berguna untuk penelitian keilmuan muslimin Indonesia dalam memperlakukan makna adil dalam ayat Al-Quran. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada kajian keadilan dengan menggunakan kitab tafsir Al-Misbah. Yang F,
metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif maksudnya data yang dihasilkan menunjukkan kualitas dalam wujud kata keadaan atau kata sifat. Menurut Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian secara holistik dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaatkan berbagai metode alamiah. Yang kedua, sumber data. Guna mencapai maksud dan tujuan dalam penulisan skripsi ini, penulis memahami literatur yang ada dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, mengolah data-data tersebut berdasarkan kriteria sumber-sumbernya. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dengan cara mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa buku, surat, arsip, dan jurnal. Yang keempat, teknik analisis data. Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini berfokus pada kajian tentang konsep keadilan dalam tafsir Al-Misbah mengenai bagaimana konsep dan tafsirannya. Metode deskriptif ini berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian terjadi. Pada penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat yang masih minim akan pemahaman keadilan. Yang kelima, teknik penyimpulan data. Penarikan kesimpulan didasarkan pada hubungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang dipadu penyajian data berdasarkan tujuan penelitian yang berhak dicapai. Maka teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagai mana adanya. Yang G, sistematika penulisan. Sebagai upaya untuk memberikan gambaran dalam dari penelitian ini, dalam penyusunan ini berisi 5 bab dengan rincian sebagai berikut. Bab pertama yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab kedua, kerangka teori yang memuat uraian teoritis. Bab ketiga yaitu gambaran umum kitab Tafsir Al-Misbah yang terdiri dari profil kitab Tafsir Al-Misbah, profil Profesor Quraish Shihab, serta memuat data penelitian yang meliputi makna kata al-adlu dan al-qistu, tafsiran makna al-adlu dan al-qistu dalam Tafsir Al-Misbah. Bab keempat yaitu analisis data yang berisi jawaban atas rumusan masalah penelitian, yaitu meliputi makna al-adlu dan al-qistu, analisis makna al-adlu dan al-qistu dalam Tafsir Al-Misbah. Bab kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, saran, dan kalimat penutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.